Perasaan masyarakat menanti siapa yang ditunjuk oleh Jokowi menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Banyak yang terkejut keluarnya nama Sudirman Said di sini. Saya masih bersama Menteri SDM Sudirman Said. Pak Dirman, banyak yang bahkan kalau kita cari pun informasinya sekarang banyak yang mengekspresikan keraguan. Tidak hanya dari mereka yang bergelut dalam bidang energi dan sumber daya mineral, para pengamat, bahkan beberapa politisi yang bahkan dari partai yang sama dengan Presiden Anda begitu. Bagaimana Anda menjawab keraguan-keraguan terhadap Anda yang dianggap kurang masih pengalamannya di dalam bidang ini, Pak? Ini pekerjaan ke-7 saya, dan ada banyak di antara pekerjaan yang saya kerjakan itu hal-hal yang baru sama sekali gitu. Dan selalu saja orang meragukan. Jadi kalau di underestimate itu saya sudah biasa gitu. Tetapi saya menikmati suasana itu karena artinya ekspektasi mereka itu tidak tinggi-tinggi amat gitu. Jadi ruangan tidak sudah lah kita kerjakan saja gitu. Dan kita buktikan dengan karya. Saya mengatakan ya kalau main bola itu kan 2 kali 45 menit gitu ya. Jadi kalau awal-awal menit pertama kedua orang masih mencibir-cibir ya nggak apa-apa lah. Ini juga gitu, ini pekerjaannya 5 tahun. Jadi it's okay, dan terima kasih, itu adalah menjadi satu cambuk bagi saya, menjadi satu vitamin gitu supaya saya lebih kuat secara mental. Saya rileks saja menghadapi segala macam sikap, dan bukan hanya ekspresi meragukan tapi juga tekanan gitu. Bahkan tekanannya sudah muncul sebelum diumumkan. Jadi saya kadang-kadang ketawa tuh, yang menganalisis itu kayaknya lebih tahu dari saya sendiri gitu. Banyak hal-hal yang saya nggak tahu, ternyata ada begini gitu. Jadi tapi sesuatu yang wajar karena sekali lagi ini pekerjaan yang sangat kompleks gitu. Dan para pihak yang berminat, tanda kutip, itu luar biasa banyak, bukan minat jabatan tapi minat pada sektor ini. Dan cara mereka berminatnya itu bermacam-macam juga. Ada yang dengan cara-cara baik gitu, ada yang dengan cara-cara tidak baik. Nah, saya kira kalau dipetakan, yang reaksinya paling keras adalah para pihak yang punya minat, yang kepengen meneruskan cara-cara tidak baik gitu. Jadi ketika datang seseorang yang dipersepsikan akan melakukan satu clean up gitu ya, akan melakukan pembersihan, mereka bereaksi secara menurut saya berlebihan gitu. Dalam 2 minggu ini Bapak sudah mendapatkan paling tidak entah itu meminta bertemu atau katakan dengan cara-cara lain lah mencoba menghubungi dan melakukan itu, mempertahankan cara-cara yang tadi Anda katakan tidak baik. Banyak. Langsung ada Pak dalam 2 minggu ini langsung warning, jangan ini, jangan itu. Kemudian saya ngambil keputusan kemarin melakukan penggantian di telepon, mengantisipasi, jangan buru-buru segala macam, sampai pada hal-hal sifatnya pragmatis. Jadi, dan itu sudah saya antisipasi pasti akan begitu. Tapi sikap saya kan begini, ini seperti sedang bertempur di mana tembakan itu datang dari segala penjuru gitu. Ada yang mengatakan slow down dulu mas, jangan banyak mengambil tindakan. Nah kalau bertempur tembakannya dari segala penjuru terus diem gitu, sudah pasti mati, sudah pasti lewat. Tapi kalau kita bergerak terus, ada kemungkinan untuk survive. Dan saya kira harus survive gitu, karena pemberesan sektor ini diperlukan atau ditunggu oleh masyarakat gitu. Itu seperti kata-kata slow down seperti itu Anda tangkap dengan nada menasihati atau mengancam kalau begitu, Pak? Multitafsir, dua-duanya. Ada juga dengan nada mengancam yang lebih keras. Malah eksplisit sekali mengatakan, sampai ada yang membisiki itu manusia kan gitu. Sudirman kan manusia gitu.
Oke. Tetapi mengingatkan begitu ya, ya. gitu, dan mulai ada signal-signal yang lucu-lucu gitu ya. Tapi kita anggap sebagai kelucuan aja. Tapi seharusnya memang ini pun sudah tadi Bapak bilang Bapak antisipasi karena kita tahu bahwa berbicara mengenai kementerian ini SDM ini salah satu kementerian yang banyak sekali interest yang mengelilingi begitu Pak dari berbagai pihak dan seperti Anda katakan dalam 2 minggu saja langsung terasa bagaimana menangkal interest ini. Mungkin kalau masukan itu baik, oke, tapi kalau masukan untuk mengamankan kepentingan pribadi maupun kelompok, ini kan yang Saya punya filosofi, sikap orang kepada kita itu adalah refleksi dari sikap kita pada orang gitu. Misalnya soal godaan, kan orang mengatakan kalau kita menunjukkan sikap bahwa kita ini pantas digoda gitu, pantas ditekan, mereka akan goda dan akan tekan gitu. Tapi saya kirim signal bahwa saya hanya mau kerja, tidak punya kepentingan apapun gitu. Dan kalau tadi Anda mengatakan betapa banyak orang-orang berkepentingan, justru itu yang harus diselesaikan. Karena apa? Sektor ini disandera oleh kepentingan gitu. Listrik lambat, kilang tidak segera dibangun, impor bertahun-tahun begitu besar. Itu karena kepentingan segelintir orang yang menurut saya menikmati advantage gitu, mendapatkan uang mudah gitu, kemudian di atas penderitaan rakyat gitu. Nah, diberi tugas semacam ini buat saya sih satu call untuk berjuang gitu. Pak Dirman bisa mengatakan bahwa pada saat menjadi menteri hal seperti ini semakin jelas bahwa ada interest yang bermain di situ, kepentingan yang bermain, keinginan mendapatkan uang dengan cepat. Apa yang bisa dilakukan Pak? Pembersihan, apakah hanya reformasi saja birokrasi atau bahkan ya dilaporkan begitu sampai ke KPK ataupun ke kepolisian? Saya menekankan berulang-ulang tugas saya bukan mencari orang bersalah, itu tugas penegak hukum. Tugas saya adalah meyakinkan sektor ini diurus dengan baik sehingga memperoleh manfaat bagi kepentingan rakyat. Kalau kita kembali pada norma, bagaimana Undang-Undang Dasar Pasal 33 itu dijalankan gitu. Sekarang persoalannya kan sistemik, sudah masuk kepada sistem gitu. Karena itu pembetulannya tidak bisa tidak sistemik, harus pakai sistem gitu. Benahin sistem ada 3. Nomor 1 leadership orangnya gitu, nomor 2 struktur cara kerjanya, nomor 3 budaya culture gitu. Yang paling cepat men-tackle ya leadership. Jadi di awal-awal saya ingin meyakinkan seluruh titik dari sektor ini, para dirjen, kepala SKK Migas, para direksi tentu urusannya dengan Menteri BUMN, tapi yakinkan bahwa seluruh sektor itu dipimpin orang-orang yang lurus gitu. Orang-orang yang betul-betul berpikir bagi kepentingan negara dan bangsa dan memiliki kompetensi. Itu akan saya kerjakan di awal-awal. Pada saat kita kembali, kita akan mulai membahas mengenai apa yang dikelola di bawah Kementerian SDM, mengenai sumber daya alam dan juga beberapa masalah yang mengintai. BBM selalu menjadi polemik, listrik bahkan dikatakan bisa menjadi krisis dalam 2 tahun lagi kalau tidak ada terobosan. Sesaat lagi.